Oke, selamat malam pemirsa. Kita kembali lagi bersama Asmara TV. Malam ini kita bersama dengan Dr. Iwansa selaku hari ini dia berbicara sebagai kapasitas praktisi dan pemerhati hukum, juga sebagai pengurus Nasdem. Pak Iwansa, bagaimana Bapak menyikapi isu yang berkembang terhadap kasus suap Bapak Bupati Kolaka Timur? Mungkin bisa menjelaskan, Pak? Iya, baik. Jadi isu narasi yang berkembang terkait dengan isu penyuapan ketika terjadi pemilihan wakil bupati di tahun 2022, menurut hemat saya dalam perspektif hukum bahwa itu suatu hal yang biasa-biasa saja, dan cenderung urusan ini sengaja dibesar-besarkan untuk menciptakan narasi yang mendiskreditkan salah satu calon wakil bupati pada waktu itu. Betul. Dan kebetulan saat ini adalah Bapak Abdul Aziz sekaligus Bupati Kabupaten Kolaka Timur. Jadi menurut hemat saya itu hal yang sangat biasa-biasa saja dan terlalu dibesar-besarkan. Jadi saya kira begitu. Baik, Pak. Ada tidak langkah-langkah yang akan ditempuh dalam memberikan edukasi kepada masyarakat? Dalam artian sini, artinya ini adalah hoax atau seperti apa menurut kita, Pak? Iya, jadi prinsip dasar kita memahami sebuah hukum, ketika ada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka yang pertama yang harus terlintas di dalam pikiran kita itu adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai kemudian ada putusan pengadilan yang mengatakan bersalah. Termasuk informasi-informasi yang saat ini berkembang, saya meyakini betul bahwa itu adalah informasi tidak benar, dan masyarakat wajib untuk tidak percaya semua informasi-informasi yang berkembang saat ini, karena kebenaran per orang ke orang itu berbeda dengan kebenaran yang di dalam hukum. Kebenaran orang per orang bisa saja diindikasikan karena ada niat lain, tetapi kebenaran hukum itu adalah kebenaran yang harus dibuktikan. Ada proses hukum yang harus dijalankan, mulai dari kejaksaan menilai apakah betul terjadi sebuah tindak pidana atau tidak. Lalu kemudian orang yang diduga melakukan tindak pidana juga berhak untuk melakukan pembelaan. Baik, Pak. Hari ini ada salah satu media online yang notabene kasus tersebut barang bukti telah dilaporkan ke KPK. Bagaimana Bapak menyikapinya, Pak? Ya, barang bukti yang dilaporkan di KPK itu kan barang bukti yang menurut pelapor itu benar, tapi belum tentu barang bukti itu dianggap kemudian cukup untuk mengatakan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka atau apalagi mau ditetapkan sebagai bersalah. Sehingga apapun barang bukti yang disodorkan oleh siapapun kepada KPK, lagi-lagi itu suatu hal yang biasa saja. Masyarakat tidak perlu terpancing dengan narasi kebenaran subjektif yang dibawa oleh pelapor, karena itu berbeda kebenaran hukum dengan kebenaran pelapor. Baik, Pak Iwansa, selaku praktisi dan pemerhati hukum, tentunya ada enggak harapan kepada aparat penegak hukum dalam kasus ini seperti apa, Pak? Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum. Iya, jadi harapan saya kepada penegak hukum bahwa memang betul semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk kemudian melaporkan atau mengadukan apabila ada indikasi-indikasi pelanggaran hukum. Tetapi kami juga memohon selaku pengurus Partai Nasdem Kabupaten Kolaka Timur, memohon kepada penegak hukum, kejaksaan dan KPK jangan kemudian merasa tertekan atas informasi-informasi yang dikembangkan oleh orang-orang yang melakukan pelaporan. Kenapa? Karena kebenaran yang
disampaikan oleh oknum-oknum pelapor itu belum tentu sama dengan apa yang terjadi fakta di lapangan. Apalagi ada saya dengar orang yang mengaku menerima. Nah, ini kan bisa berbahaya juga bagi orang yang mengaku. Jangan sampai dia tidak bisa membuktikan apa yang telah diucapkan, maka itu bisa menjadi serangan balik buat dia ya. Bisa saja yaitu menjadi pencemaran nama baik. Ketika di kemudian hari nanti laporan ini, pengakuan ini tidak terbukti oleh penegak hukum. Lagi-lagi kami minta penegak hukum mandiri, konsisten, nggak perlu mendengarkan tekanan-tekanan yang sifatnya melalui media massa dan lain sebagainya. Jadi itu harapan kami selaku masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Baik Pak, berarti dalam artian Pak Irwansyah optimis ya, artinya semua ini akan berpihak kepada kita ya, artinya dalam hal ini Partai Nasdem dan pengurusnya termasuk Bapak Bupati. Iya, kami sangat optimis bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang digugakan, yang disangkakan oleh pelapor-pelapor yang mengatakan ada kejadian suap menyuap pada saat pelaksanaan pemilihan wakil bupati lalu. Saya berada di tempat itu, saya tidak pernah melihat, saya pernah mendengar juga bahwa ada transaksi-transaksi money politik ketika terjadi pemilihan wakil bupati. Jadi narasi ini menurut saya adalah narasi yang sengaja diciptakan untuk membuat situasi di Kabupaten Kolaka Timur ini gaduh, seolah-olah ada problem hukum besar yang terjadi, padahal itu tidak ada. Sehingga saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur jangan mudah mempercayai berita-berita yang kemudian mendiskreditkan tanpa dikonfirmasi kebenarannya. Baik Pak Irwansyah, mungkin ada tambahan lagi Pak? Ya, terakhir kami tentu dari pengurus Partai Nasdem Kabupaten Kolaka Timur meyakini betul bahwa pemilihan wakil bupati itu tidak ada proses yang kemudian yang melanggar hukum, dan kita tentu berharap kepada penegak hukum baik kejaksaan maupun KPK tidak terpengaruh oleh apapun dalam proses hukum ini, karena sejatinya masyarakat Kabupaten Kolaka Timur telah memberikan hak pilihnya pada saat pilkada lalu. Ini membuktikan bahwa Pak Abdul Aziz selaku Bupati Kolaka Timur tidak melakukan seperti yang disangkakan oleh oknum-oknum yang melakukan pelaporan. Saya kira begitu. Baik pemirsa, terima kasih. Inilah bincang-bincang kita malam ini. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Closing statement. Iya. Ya, sebagai closing statement kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, kita rawat keberagaman ini, kita mendukung program-program bupati yang dapat menunjang dan mempercepat kesejahteraan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur. Ketika membaca berita atau mendengarkan informasi terkait dengan urusan suap ataupun gratifikasi pada saat pemilihan wakil bupati, wajib untuk kita tidak percaya. Insya Allah Kabupaten Kolaka Timur akan baik-baik saja. Ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Irwansyah.